Sesekali saya juga pingin narsis. Ingin jadi pejabat fakultas. Iya. Ternyata malah jadi pejabat fakultas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngadepin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Sobat ngadem di rumah, topik kita kali ini yaitu KTP. Yoi. Kalau tapi pulen. Bukan. Kalau itu mertuanya Biu. Tapi ini bahasa anak Jaksel kayaknya Pak Haji. Ada toksik-toksiknya. Okay. Kenali toxic people. Kenali toxic people. Ya. KTP. Pertanyaan pertama, kenapa topik ini diangkat oleh Pak Haji Aang, dan tentunya Pak Haji Aang punya catatan terkait kenali toxic people ini? Silakan Pak Haji. Oke, begini Bang Bren. Sejatinya manusia itu bisa menebar dan menabur energi positif. Betul. Ngasih makan pada yang lapar, ngasih minum pada yang haus, ngasih payung bagi yang kehujanan, ngasih selimut pada yang kedinginan, ngasih kerjaan pada mereka yang pengangguran, ngasih obat pada mereka yang sakit, ngasih rasa aman bagi mereka yang ketakutan, atau ngasih jodoh pada mereka yang jomblo. Oke, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, mere cukang kanu mentas, mere obor kanu poeken, mere duit kanu pailit. Tahu pailit? Pailit, muflis Pak Haji. Bukan, apa? Suaminya Bu Ilit. Manusia itu Mang Bren harus SMS. Senang melihat orang lain senang, ikut susah melihat orang lain susah, simpati melihat orang lain mendapatkan prestasi, dan empati melihat orang lain mendapatkan balahi. Tapi sekarang Mang, ada orang yang hidup bahagia malah dibuat menderita. Ada orang yang tersenyum malah dibuat menangis. Ada orang yang sehat malah disakiti. Ada orang yang mau tumbuh malah dikerdilkan, gitu ya. Ada orang yang tenang malah diganggu. Nah ini namanya toxic people. Oh iya. Gitu. Orang lain hidup bahagia dengan istrinya, suaminya dicolong. Waduh. Jadi pelakor. Ada orang lain hidup bahagia dengan suaminya, istrinya dicolong. Jadi pebinor. Nah, Mang, toxic people itu adalah manusia beracun. Dan itu disebut manusia yang go and blog. Go? Jadi go to the blog. Manusia lugu. Iya, manusia lugu. Lu goblok. Lu goblok banget. Nah, toxic people itu ibarat ular berbisa, di mana sekali patok bisa membuat kita tidak berdaya. Betul. Semua saraf terhenti berfungsi dan ujungnya mati. Memang kata Biu, hidup ini ibarat sungai yang mengalir. Selalu saja ada yang nongki. Selalu saja ada mas yang melewat. Gitu ya. Karena itu sangat penting Sobat Ngadem bagi kita untuk KTP. Kenali ragam toxic people itu agar hidup kita tidak jadi korban. Oke. Pak Haji Aang, kita pernah diskusi di Gunung Papandayan dulu terkait Friendipora, Pak Haji. Ya, di atas gunung kita bicaranya Friendipora.
Kalau kalau waktu itu Iya. bau kentutnya dari belerang. Kalau sekarang langsung. Langsung. Oke, Mang Bren. Friendipora Pak Haji. Nah itu apakah termasuk ke dalam toxic people Pak Haji? Oke, Friendipora itu jelas toxic people. Jadi Friendipora ini kini tumbuh laksana cendawan di musim hujan. Friendipora itu adalah entitas manusia yang seringkali mendapat gelar ahlul hak, Ahlul hak. ahli barang hakan. Yang merasa paling benar. Iya, nu dihakan lain dahareun jeung inumun, tapi babaturan sorangan dihakan. Oh gitu. Padahal sejahat-jahatnya Sumanto pernah memakan manusia, dia tidak pernah memakan teman. Betul. Nah, sekarang Friendipora itu menjadi entitas yang seringkali hidup ada di sekeliling kita. Ia itu ibarat pagar makan tanaman, ibarat kuku yang makan daging, Woi. hingga kuku kaki kakekku menjadi cantengan. Waduh, kuku kaki kakekku itu nyampe gitu Pak Haji. Iya, kuku kaki kakakku jadi korengan. Jadi Friendipora itu, dia itu sahabat tapi tukang tikung. Oke. Nikung kita. Friendipora juga adalah pemain drama terbaik. Di depan kita Mang seperti kucing yang setia, tapi di belakang kita dia serigala yang buas, yang nafsu untuk memangsa kita. Serigala ini bahaya kan, lebih buas daripada singa. Iya. Gitu. Kenapa? Kalau singa jadi binatang sirkus. Sirkus sampai sekarang nggak ada binatangnya serigala. Serigala. Karena begitu buas. Iya. Nah, Friendipora ini bernafsu selalu ingin menjadi sutradara, ingin mengatur hidup orang lain, ingin selalu bahwa kita itu ada di telunjuknya, bahkan kita ingin selalu berada dalam terkamannya. Oke. Jadi jelas Friendipora itu toksik. Iya. Kenali oleh Sobat Ngadem, dia itu pesulap yang hebat. Yap. Dia bisa menghilang kalau kita membutuhkan. Tapi ujung-ujung datang men orang terbutuh. Apalagi kalau kita lagi senang Pak Haji biasa. Senang, ya. Dia itu berperilaku negatif kalau kita menentangnya. Iya. Dan dia akan ngedadak julid kalau kita melebihi atau menyaingi dia. Jadi Friendipora itu orang yang mulutnya harus dikasih lotion. Lotion. Iya, biar nggak kasar, Mas. Iya. Biar mulus. Biar lembut. Dan hatinya harus di presto. Di presto. Biar lembut. Nah, jadi waspadalah Friendipora, dia yang ngaku sahabat tapi tukang menikung diri kita, itu toxic people. Toxic people Pak Lebih Haji, baik ya. tinggalkan. Tinggalkan Friendipora. Yang kedua Pak Haji, kalau narsis. Nah, ini termasuk nggak toxic people Pak Haji? Bener juga, Mang. Apalagi kalau narsisnya narsis mugolado. Najis. Narsis itu adalah perasaan cinta yang ekstrim pada diri sendiri. Bahkan orang narsis itu ingin menjadikan dirinya sebagai pusat dari makrokosmos dan mikrokosmos. Waduh. Dunia harus berpusat pada dirinya. Pusat ini ya. Nah kan orang peredaran. narsis itu memiliki ciri pertama, merasa dirinya lebih spesial daripada orang lain. Karena itu dia nggak mau dirata-ratakan, inginnya diratu-ratukan, Mang. Dia tidak mau dianggap biasa, ingin Betul. dianggap luar biasa oleh orang lain. Hati-hati, itu toksis. Kedua, narsis itu hidup dalam dunia yang diciptakan sendiri, Mang Ren. Kalau perlu dia menciptakan dunia sendiri dan posisi dia sebagai presiden NKRI. Orang narsis Itu rakyatnya cucunguk siapa Pak Haji? sesekali saya juga pingin narsis, ingin jadi pejabat fakultas. Iya. Ternyata malah jadi pejabat fakultas. Copyright. Sabar Pak Haji, sabar. Aduh, pejabat fakultas itu Fakultas sedang aja lah. berambisi untuk tidak ambisi. Ya.
Oke. Aduh, ya sabar lah. Ketiga. Intinya itu. Toxic. Toxic. Ketiga, Mang, orang narsis itu selalu ingin mendapatkan pujian. Pinginnya dipuji. Padahal cari simpati, dapat indosat. Pengen dipuji, malah dihujat. Pantun itu, Ju. Harusnya cakep tuh. Siapapun harus memujinya. Kalau orang lain tidak memuji dia, kompor gas, Mang, meledak. Kompor gas. Keempat. Kirain kompor gas pada Indro. Iya. Orang narsis itu harus mendapatkan semua yang diinginkan. Yap. Dia bersikap semaunya, tapi tidak mau tahu semuanya. Oh. Kalau perlu dia menghalalkan berbagai macam cara. Gitu. Kalau WA-nya nggak diwales, ngamuk, Mang. Ya. Padahal kan perintah dari Qurannya juga, Iqra, bacalah. Nafsu, Pak Haji. Apalagi dibaca doang tapi nggak dibalas. Berikutnya nih, orang yang narsis itu dia miskin simpati dan empati pada orang lain. Berikutnya, dia gemar mengintimidasi dan mencampakkan orang lain. Oh, jadi Kalau sudah intimidasi, tidak dibutuhkan, mencampakkan. diintimidasi atau dicampakkan. Kenapa orang narsis suka mencampakkan orang lain? Karena dia tidak diimunisasi campak. Pokoknya, orang narsis itu harus diwaspadai. Dia itu adalah toxic people. Hidupnya bisa jadi racun dalam hidup. Nah, biasanya Pak Haji, ini sepaket nih, orang-orang narsis sama orang-orang julid. Apakah orang julid ini termasuk gak toxic people, Pak Haji? Masa gara-gara nonton Persib dijulidin? Sangat sepakat, Mang. Iya. Julid itu adalah perilaku kurang senang melihat kelebihan orang lain. Kelebihan orang lain. Yang dia inginkan orang lain tuh harus kurang, nggak boleh lebih. Gitu. Ya, orang julid itu kerap cemburu dan iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, kemudian ia ekspresikan dengan bibirnya nu monyong jika bemonagu, ngomong nanusuk pada jantung, nyinyirnya mengiris-iris hati. Pokoknya orang julid itu adalah orang yang kerap kali melukai hati orang lain dengan omongannya. Orang lain harus luka dengan omongan, itu toksik. Ya, secara internal seorang bisa julid pertama karena iri hati. Ya, kalau hatinya irian, bukan Papua. The jokes. Mang, kalau orang lain ngiri sama kamu harus nganan. Ya, Sebab kalau orang lain ngiri, kamu ikut ngiri, itu namanya konvoy. Waduh. San Mori. Yang kedua, orang julid itu karena lost control. Yang tidak bisa bilang R, jangan bilang kontrol. Ya. Jadi lepas kontrol, Pak Haji, ya. Orang julid itu tidak bisa mengendalikan diri. Hingga kalau lagi di kiri dia iri dengki. Kalau sedang di kanan kita dia edan. Kalau lagi di depan dia bermain peran sandiwara. Kalau lagi di belakang dia menikam. Gitu, di depan bermain sandiwara. Padahal bagi saya sandiwara yang enak itu adalah Sandi Prawira. Waduh. Merang deh, wae. Berikutnya, secara internal kenapa seorang julid tidak terlatih berpikir kontemplatif? Orang tidak julid ini ya. Itu sumbu pendek. Kayak Mang, dikit-dikit julid, dikit-dikit ngeledek, ujungnya meledak. Bagi orang julid, kalau korek api bisa menyalakan api, maka korek kuping harus menyalakan kuping. Jadi tidak kontemplatif. Bila bubur bayi buat makanan bayi, bagi orang julid bubur ayam buat ayam. Itulah Kacau. salah kaprahnya. Berikutnya, secara eksternal seseorang bisa julid itu karena salah pergaulan. Mang, daripada salah pergaulan mending rebahan. Rebahan aja lah. Apalagi gaulnya dengan orang julid. Kenapa? Sebab sekali lagi, juliders itu adalah toxic people. Dia tidak akan pernah senang melihat kita lebih dari dia. Dia hanya senang ketika kita menderita di bawah dia. Dia seringkali menyakiti hati kita dengan omongannya. Julider, jauhilah Pak Haji ya. Jauhi. Itu toksik. Nah, sekarang Pak Haji, kalau Pak Haji kan kemarin nonton Persib nih. Sempat ada kericuan ya dulu ya Pak Haji, tapi insya Allah sekarang udah aman. Nah, itu diakibatkan oleh provokator Pak Haji. Nah, apakah provokator ini termasuk kepada toxic people gak Pak Haji? Panggilan yang pas bagi provokator apa? Apa?
Prop. Eta Provokator. kasuat-suat pisan, kasuat-suat pisan. Kompresor. Kompresor. Mang, provokator itu sepakat adalah toxic people. Provokator itu pemancing, penghasut, pembangkit kemarahan orang lain untuk memanasi keadaan yang tenang menjadi kacau beliau, bahkan jadi kacau balau. Iya. Di kita tuh banyak yang kacau beliau. Lagi-lagi. Karena itu konotasi provokator itu sangat negatif. Tapi kalau memprovokasi untuk berbuat baik itu namanya motivator. Itu bagus, motivator. Ya, ciri utama provokator itu perhatikan. Pertama, pemancing emosi untuk memantik keributan. Padahal ada pantun, Mang. Yeah. Naik sepeda bawa rambutan. Cakep. Dagingnya putih enak dimakan. Cakep. Daripada mancing keributan, Iya. lebih baik mancing perawan. Kok kesana Pak Haji? Aduh. Itu pantun PK. Pantun PK. Penjahat kelamin. Oke. Ini bagi cewek yang masih jomblo, cari cowok itu mending tukang mancing, Bang. Kenapa Pak Haji? Ikan saja ditungguin. Waduh, apalagi kamu. Tapi sebenarnya ada yang setia nungguin kamu. Hanya Siapa? kamu saja nggak peka, Mang. Ingin tahu? Malaikat Ijroil, Mang. Malaikat Ijroil sama Om Malik ya nunggu dan Om Malik di pintu gerbang. Kamu nanti harus ketemu Om Ridwan. Amin. Tapi Mang kalau nyari ikan, Iya. tong mancing berguru pada provokator. Iya. Mang, provokator mah kalau nyari ikan tidak pakai pancing. Cicing di pinggir kolam, pas ayah anak lauk lewat ditewak. Waduh. Dicarekan anak lauk sia goreng patut anjir. Monyong sih teh. Jika bapak sia dialungkeun deui emang anak lauk teh. Iya. Anak lauk bebeja ka bapak Mang. Datang semuanya. Bapak anak lauk saha? Kedua ormas, Mang. Iya. Wah, datang 5 rombongan, Mang. Kasih si balok. Rombongan Panjana, ikan. tinggal diserok. Nah, provokator mah gampang mancing ya Pak Haji ya. Mancingnya gitu ya. Nah, berikutnya provokator itu hobinya mengagitasi, menghasut orang lain untuk kukulutus individu. Ya. Tujuannya agar menghembus dan meletus nafsunya Iya. hingga ia nyeruduk dan ngamuk. Pokoknya provokator itu adalah pembangkit emosi tegangan tinggi. Iya. Untuk provokator, pahami kamu itu diciptakan dari tanah. Kalau kamu kesel, belajarlah bersabar. Jangan erosi. Jangan emosi ya Pak Haji. Erosi mah kayak di ini Bukit Teletabis. Oh bukan, itu mah kebakaran. Oke Pak Haji. Pelajaran bagi pre-organizer ya. Nah itu. Janganlah main api ya. Jangan. Jadi Mang, provokator toksik. Toksik Pak Haji. Iya. Nah, Friendipora, Juliders, provokator Pak Haji. Apalagi nih Pak Haji? Pasti banyak nih. Di toxic catatan people saya, ini. Mang, manusia racun itu adalah mereka yang bermuka dua alias orang munafik. Orang munafik. Orang munafik itu seperti racun di selimut gula. Yeah. Manis di mulut, melilit di dalam perut. Ujungnya good morning, selamat pagi. Anu huntuna koneng pasti saudaranya tahu. Waduh. Oke. Torok-tok oleh-olehan, Mang. Nemontok beki kerupuk. Mobil Fiat, mobil Wewe. tos tekiat hoyong mobil. Sepeda butut, sepeda ontel. Tong ribut bisa intel. Gua di Dalton. Itu mah. Nah, Mang, terkait orang bermuka dua. Racun dari ular berkepala dua itu masih ada obatnya. Tapi racun dari orang yang bermuka dua masih belum ada penawarnya. Kenapa? Sebab orang yang bermuka dua itu di depan kita dia berparas manis. Namun di belakang kita dia lebih sadis dari iblis. Orang munafik itu kalau di kantor bukan sibuk bekerja, tapi sibuk mencari muka. Makanya untuk kalian yang bermuka dua jangan maruk. Sumbangin segera mukamu pada mereka yang suka nyari muka.
Padahal daripada sibuk mencari muka, mending ngerawat muka atau edit saeutik anjir mah teu jiga beungeut badak. Kesel ya Pak Haji. Oke, nih Mang, biar tidak munah kita harus belajar dari jam dinding. Jam dinding tuh gimana Pak Ngobati Haji? hati lah ya. Oh iya. Jam dinding itu dilihat orang atau tidak, dia tetap bergerak untuk berdetak. Ya, dihargai atau tidak, ia tetap berputar. Aduh. Walau tak seorang pun mengucapkan terima kasih, ia tetap bekerja. Setiap jam, setiap menit, dan setiap detik, teruslah berbuat baik, meskipun kebaikan kita tidak dihargai. Sebab lazimnya jabatan tidak diduduki oleh mereka yang giat bekerja, tapi oleh mereka yang sibuk mencari muka, padahal dia sudah bermuka dua. Aku tidak ikutan. Aku tidak ikutan. Nah, mencari teman terbaik tak semudah mendapatkan teman bermuka dua. Iya. Bagi saya memang mendingan bermuka tua atau bermuka penuh duka dan derita daripada bermuka dua. Karena mereka yang bermuka dua adalah toxic people. Toxic people. Racun itu Bang. Munafik bermuka dua ya Pak Haji, Iya. tinggalkan juga. Pak Haji Aang, nah sekarang kalau misalnya ini Pak Haji tukang adu domba. Nah ini toxic people gak? Tukang adu domba ini itu toksik banget. Iya. Bang, bahwa begini, itu kan ngadu domba itu racun warisan penjajah. Iya benar. Ya, kata Rasulullah, seburuk-buruknya hamba Allah adalah orang yang selalu melakukan namimah. Apa namimah itu? Memisahkan orang-orang yang saling mencintai, pengkhianat terhadap orang yang baik. Iya. Itu seburuk-buruknya orang. Bahkan seorang ahli hikmah berkata, tukang namimah atau adu domba adalah racun yang membuat suatu kaum tidak mendapatkan rahmat selama masih ada mereka. Oke. Jadi, kalau ada tukang adu domba di satu komunitas, Allah tidak akan pernah menurunkan rahmat pada komunitas itu. Maka tukang adu domba itu adalah toksik. Waspadalah, Mang. Mereka berdua, kata Rasulullah, disiksa. Mereka menganggap bahwa hal itu bukan perkara besar, namun sesungguhnya itu perkara besar. Pertama, orang ada yang disiksa karena pada saat buang air kecil, buang pipis tidak nutup aurat. Iya. Dia buang pipisnya di sembarangan. Iya. Dan yang kedua, disiksa itu karena suka ngadu domba. Oh. Jadi mereka tukang adu domba, mereka tukang namimah, mereka yang selalu membangun potensi konflik. Itu adalah toxic people. Oke, berarti ya banyak sekarang Pak Haji itu yang kayak gitu. Sangat Apalagi di medsos Pak Haji. Jadi kan bikin peperangan kita, Den. Apalagi nih ya menghadapi 2024. Banyak nih akun-akun yang adu domba, adu domba. Suaramu bagus. Harus hati-hati lah Pak Haji ya. Ternyata banyak toxic people tuh ya Pak Haji. Banyak, masih banyak sebetulnya. Kalau waktu kita panjang bisa kita urai lebih jauh lagi. Oke Pak Haji Aang, langsung saja lah kita ada kata-kata untuk sobat ngadem di rumah Pak Haji terkait toxic people ini gimana Pak Haji? Oke, sobat ngadem. Begini, bersahabat dengan orang yang bermuka dua. Ibarat mengkonsumsi racun yang sudah kadaluarsa. Selain kamu akan menjadi korban dari racun itu sendiri, kamu pun akan menjadi korban dari kadaluarsanya. Wah. Menghindar dari orang yang menjadi racun dalam hidupmu, Betul. itu bukanlah tindakan kejam. Woi. Menghindar aja mendingan. Pikiran bisa menjadi racun sekaligus penawar. Iya. Bila berserikat dengan pranipora, manusia bermuka dua dan tukang adu domba, pikiran akan menjadi racun yang mematikan. Namun bila bersahabat dengan orang arif dan bijaksana, pikiran akan menjadi penawar yang paling menyembuhkan. Weh, pikiran Pak Haji ya. Semuanya dari pikiran Dari pikiran. sih. Sebelum tidur, makan dan minumlah secukupnya. Sebab mimpi bertemu mantan itu membutuhkan tenaga. Woi. Ingatlah, meski dalam mimpi, mantan itu adalah toksik yang mengerikan. Iya. Bisi ngalindur Pak Haji salah sebut. Kedengeran sama Angelia gawat ini. Politik belah bambu Iya. dan praktek belah babu Waduh. adalah toksik warisan kolonial. Sayang keduanya menjadi karakter populer
para pejabat milenial. Tidak ikutan lagi. Mang, tahu nggak persamaan thank you welcome Iya. dengan terima kasih kembali? Iya. Tahu nggak persamaannya? Nggak tahu, Pak Haji. Sama-sama. Sama-sama, Belah bambu sama-sama. dan belah babu. Iya. Sama-sama toxic Toxic people. people. Oke, Pak Haji Aang, itu aja? Itu aja. Tidak terasa Sobat Ngadem, 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem di rumah berbicara terkait toxic people. Ternyata banyak Pak Haji ya Banyak. toxic people ini. Iya. Semoga kita terhindar dari toxic people dan kita tidak jadi toxic people Pak Haji ya. Jawaban atas pertanyaan tadi, jangan dianggap yang paling benar. Tanyakan pada narasumber yang lain. Ada Bio, ada Repi, ada Denny, ada Raymond. Mereka adalah ahli dalam toxic people. Waduh. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Brenci Anjur undur diri. Saya Ang Ridwan Garut undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas demi topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.